Terlihat para penghuni Green Home berkumpul, mengubur jasad Jae-hyun, lalu menaruh bunga kertas untuk mengenang pengorbanannya. Jisoo datang dengan tertatih dan perasaan yang sedih. Jisoo kembali mengingat kenangan terakhirnya bersama Jae-hyun. Saat itu, Jae-hyun menyatakan perasaannya, dia menyukai Jisoo. Dia terpaku dengan kata-kata Jae-hyun yang pergi meninggalkannya untuk melawan monster. Isakan tangisnya semakin keras yang membuat Eun-yu mendengarnya. Dia berdiri di depan Jisoo. Eun-yu memberikan sekotak coklat untuk menghibur Jisoo. Jisoo menganggap kesialannya bisa mempengaruhi orang yang ada di dekatnya dan meminta Eun-yu untuk pergi meninggalkannya. Bukannya pergi, Eun-yu duduk di sebelah Jisoo. Dia menceritakan semua hal yang membuatnya bersikap dingin kepada semua orang. Eun-yu masih saja memikirkan kejadian masa lalunya, kejadian di mana kedua orang tuanya harus pergi selama-lamanya. Semua orang memiliki kesedihan dalam hidup dengan kadarnya masing-masing, dan Eun-yu berjanji akan selalu bersama Jisoo untuk membuktikan bahwa mereka bisa bertahan hingga akhir. Saat tangisan Jisoo mulai mereda, Eun-yu memberikan pedang milik Jae-hyun lalu meninggalkannya sendiri. Di depan kuburan Jae-hyun, Sang-wook membawa sebotol soju milik Jae-hyun yang belum habis. Sang-wook menumpahkannya dengan perlahan di atas gundukan tanah hingga habis. Sedangkan di ruang karantina, Sun-young mengukir tembok dengan sebuah kapur. Dia harus bertahan selama 15 hari lagi sebelum dia berubah menjadi monster yang sesungguhnya. Terlihat di sebuah terowongan, sebuah kendaraan pasukan militer terbuka dengan banyak korban tergeletak penuh darah. Perempuan berseragam melihat jasad mereka tanpa ekspresi, memerintahkan pasukannya untuk membakar semua yang ada di depannya. Di lain sisi terlihat Gil membawa Ye-kyung ke suatu ruangan untuk berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam gedung Green Home untuk menyelamatkan penghuni Green Home. Gil meyakinkan Ye-kyung untuk membantunya mengamankan penghuni lain. Tiba-tiba Young-soo meminta Gil untuk melihat sesuatu yang aneh. Terlihat sebuah kendaraan militer sedang berjalan mendekati mereka. Ye-kyung juga ikut melihatnya. Dia kebingungan dengan apa yang akan dilakukan karena tidak percaya kepada tentara. Kendaraan militer itu melaju dengan kencang dan menerobos pagar hingga masuk ke dalam lobi Green Home. Saat para penghuni Green Home berlari menjauh, segerombolan orang turun dengan senjatanya. Mereka melihat seorang tentara yang kabur, langsung menusuknya berkali-kali, memotong jarinya untuk membuka sebuah koper yang dikunci dengan sidik jari. Karena koper itu tidak mau terbuka, jari tentara yang diputus itu dilemparkan ke arah penghuni Green Home dan membuat mereka berteriak. Saat gerombolan perampok itu mengumpulkan para penghuni Green Home, seorang laki-laki yang bernama Ui menaruh koper itu di dalam mobil militer agar aman. Ye-kyung mulai menjalankan aksinya. Dia berjalan tanpa suara mendekati mobil militer untuk mengambil koper, lalu menyembunyikannya. Gil menyambut mereka dengan kalimat mengejek yang membuat mereka kesal dan menyeretnya ke lobi Green Home. Gil melewati sebuah lubang udara tempat persembunyian Young-soo dan memberi isyarat agar tetap bersembunyi. Salah satu perampok itu curiga dengan lubang udara yang mereka lewati tadi, lalu mengeceknya sambil bersiap menembak. Saat lubang udara itu dibuka, ternyata Young-soo tidak terlihat. Dia ditolong oleh monster lendir hijau yang mengangkat dan menyembunyikannya. Perampok itu menembak Ji-eun karena tidak masuk ke dalam lingkaran yang mereka buat, dan itu membuat para penghuni ketakutan sekaligus histeris. Salah satu perampok berbaju merah dengan sikap yang sangat kurang ajar menemukan Jisoo yang sedang kesakitan akibat luka operasi yang belum sembuh. Dia menggoda lalu menekan luka Jisoo dengan sebuah tang hingga mengeluarkan darah. Di saat sedang asik menikmati darah Jisoo, laki-laki berbaju merah itu dipanggil oleh ketua dari perampok itu yang bernama Chung. Dia keluar dengan keadaan kesal menuju lobi Green Home. Sedangkan Jisoo mati-matian menahan rasa sakitnya. Semua penghuni Green Home dan gerombolan perampok itu sedang memperhatikan Chung yang sedang mendekati Eun-yu. Dia menceritakan hal yang terjadi di suatu gereja sebelum mereka menemukan Green Home. Mereka semua mati bertumpukan dan gereja itu terbakar padahal tidak ada tanda-tanda monster. Mereka hanya saling membunuh untuk tetap bertahan.
Cerita Jung membuat para penghuni lain ketakutan dan ragu untuk percaya satu sama lain. Tetapi Han Hyuk dan Hyun Soo tetap menyusun rencana mereka untuk menunggu kesempatan menyerang. Mereka pun menawarkan Han Hyuk menjadi salah satu dari gerombolannya. Han Hyuk memilih bergabung bersama mereka dengan rencananya sendiri, dan itu membuat para penghuni lain kaget. Han Hyuk, Jung, dan Ui menuju ruang karantina untuk melihat monster, yaitu Sunyong yang sudah terjadi monster. Jung menembak Sunyong yang melawannya di depan Han Hyuk karena menurutnya itu sebuah pengkhianatan. Suara tembakan itu mengagetkan para penghuni Green Home, terutama Hyun Soo. Jung pun mempermainkan Han Hyuk yang telah mengkhianatinya dengan menyuruhnya melaporkan kematian Sunyong karena dia seorang dokter. Tapi Han Hyuk hanya terduduk dan diam saja. Terlihat Ye Kyung terdiam saat suara tarikan kunci senapan terdengar sangat dekat di dengannya yang mencoba naik ke atas lubang udara. Ternyata Sang Wook sedang memegang senapan dan menodongkan senjatanya ke arah dua orang perampok yang ada di depannya. Awalnya kedua perampok itu mundur, tetapi saat mereka melihat senjata itu masih dalam keadaan terkunci, mereka menyepelekan Sang Wook lalu memukulnya. Sang Wook hampir terluka di saat salah satu perampok itu akan mengayunkan kapalnya. Ye Kyung dengan gerakan yang cepat mematahkan leher perampok itu. Mereka berdua memiliki senjata masing-masing untuk mempertahankan diri. Di saat mereka menuju lobi, Yongsu memanggil Ye Kyung dari lubang udara. Setelah menyelamatkan Yongsu, mereka pun menuju lobi dan menghajar para perampok itu. Jung tidak terima gerombolannya kalah. Dia langsung melemahkan Han Hyuk dengan menjatuhkannya ke lantai dan menginjak dadanya. Para penghuni Green Home langsung diam tak berkutik saat Jung mengancam akan menembak kepala Han Hyuk. Di saat Hyun Soo sudah mulai melemah, Sunyong tiba-tiba datang mendekati mereka dengan baju yang penuh dengan darah. Para perampok itu menembaki Sunyong, tetapi tubuhnya tidak sama sekali kesakitan dan malah semakin mendekat. Sunyong memasukkan tangannya yang tajam dan membunuh para perampok itu. Sunyong terus berjalan mendekati Han Hyuk. Hyun Soo menghalanginya dan membuat badannya tertembus tangan tajam Sunyong. Tubuhnya mengeluarkan banyak darah hingga memuncak. Hyun Soo mencekik leher Sunyong dan membunuhnya. Terakhir kali dia melihat Sunyong dalam keadaan sadar dan harus dia bunuh untuk menyelamatkan penghuni lain. Mereka berdua terjatuh ke lantai. Jung merasa keanehan di dalam tubuh Hyun Soo yang bisa menyembuhkan luka tusukan tangan Sunyong dengan cepat. Dia merogoh dan mengorek luka tubuh Hyun Soo dengan tangannya, lalu menyuruh gerombolannya untuk membunuh Hyun Soo yang merupakan seorang monster. No. Jisoo mencoba meraih Yuri, tetapi keadaannya pun tidak memungkinkan. Sang Wook datang dan membantu Yuri. Seketika Yuri tersadar dan menatap Sang Wook lalu berkata bahwa dia telah membunuh manusia sambil meneteskan air mata. Sedangkan di lobi, para penghuni Green Home dijaga oleh satu perampok. Ye Kyung menembaknya dari atas lubang udara. Karena situasi dirasa aman, para penghuni Green Home berpindah tempat. Tetapi tiba-tiba perampok lain muncul dengan senjatanya. Perampok itu mengancam Ye Kyung dengan menembak salah satu penghuni Green Home. Ye Kyung membuang senapan yang dipegangnya, tetapi perampok itu malah lari dan menamparnya hingga tubuh Ye Kyung terpelanting dan menabrak mobil militer. Tidak hanya itu, Ye Kyung terus menerima tendangan di perutnya hingga tidak bisa bergerak lagi. Penghuni lain tidak terima dengan apa yang mereka lihat, langsung menyeret perampok menjauh Ye Kyung. Tiba-tiba suara tembakan senjata Ye Kyung terdengar dan menembus tubuh perampok itu. Para penghuni Green Home menjauh dari lingkaran itu, menyisakan Dusik yang duduk terdiam. Tiba-tiba darah menetes deras dari hidung Dusik. Gerombolan perampok menyeret Hyun Soo ke rooftop dan membiarkan sinar matahari membakar kulitnya. Mereka akan membunuh Hyun Soo dengan cara memenggal kepalanya dan menjadikan souvenir sambil tertawa.
Yunsu berjalan terseok-seok melewati mereka. Jun menembak punggung Yunsu yang membuatnya terjatuh. Yunsu tetap berusaha menutup pintu tangga, berdiri dan menantang mereka. Jun dengan tinggi hati menodongkan pistolnya ke arah Yunsu sambil mengancam. Belum juga dia melepaskan pelurunya, Oi salah satu gerombolannya mencekiknya hingga Jung tidak dapat bernafas. Oi mencekik lalu menjatuhkan Jung sambil berkata bahwa dia sudah keterlaluan. Dia melihat jasad Jung terjatuh ke bawah dengan wajah datar. Saat dirinya menoleh, tiba-tiba peluru menembus lehernya. Dengan sekejap dia tersadar dan membunuh orang yang menembaknya, lalu mendekati Yunsu sambil tersenyum. Oi mengangkat tangannya, tetapi Yunsu masih merasa aneh dengan tatapannya karena Oi membunuh gerombolannya sendiri. Serigala tidak dapat hidup dengan kelinci karena serigala boleh membunuh kelinci usai mempermainkannya. Kata-kata yang keluar dari mulut Oi membuat Yunsu kaget. Kertas berwarna merah tentang panduan pelaporan orang terinfeksi spesial bertebangan di atas mereka. Oi mengambil kertas itu lalu tersenyum jahat ke arah Yunsu. Yunsu membawa Oi untuk melihat Myung yang berubah menyerupai monster bayi di dalam kandungan dan membuat Oi terpaku. Dia mengakui masih ada monster yang tidak melukai manusia, tetapi dia bertanya apakah masih ada manusia yang tidak melukai monster setelah melihat lembar merah yang isinya sangat menggiurkan yang membuat Yunsu terdiam. Seorang perampok yang menyaksikan Jung dibunuh turun ke bawah menggunakan lift. Saat pintu lift terbuka, dia sudah ditodong senjata oleh Yik Yang. Perampok itu menjatuhkan senjatanya lalu memberikan kertas merah yang dia dapatkan. Yik Yang mengambilnya dan Hai In membacakan isinya dengan keras yang bisa saja membuat salah satu dari penghuni Green Home mengkhianati usaha mereka selama ini. Angka lift terus bergerak menandakan ada sesuatu yang sedang menuju ke arah mereka. Dengan sigap mereka mengarahkan senjatanya ke pintu lift. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 10. Terlihat pintu lift terbuka menambahkan Yunsu dan Oi. Yunsu keluar dari lift mendekati penghuni Green Home yang sedang menodongkan senjata mereka. Yik Yang dan Hanyu menanyakan keadaan Yunsu yang membuat Oi cukup heran dengan respon mereka setelah melihat kertas merah. Sang Wook terus menodongkan senapannya ke arah Oi yang tidak akan mati meskipun tertembak berkali-kali tanpa rasa takut sedikit pun. Yunsu meyakinkan para penghuni Green Home bahwa Oi sama sepertinya dan mengharuskan mereka menurunkan senjata. Yunsu pergi ke ruang karantina, tempat di mana Sun Young ditembak oleh Jung. Dia melihat bekas darah yang masih segar dan bergumam telah membunuh Sun Young. Yik Yang yang ada di depannya meyakinkan Yunsu bahwa apa yang diperbuatnya tidak salah dan pasti Sun Young tidak akan marah. Oi melihat Yunsu bersedih lalu mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Dia mulai mempengaruhi pikiran Yunsu yang masih labil. Di saat Oi mengajaknya untuk pergi bersama dan mencari monster seperti mereka, Yongsu datang dan menanyakan keberadaan Dusik untuk memperbaiki kaki dinosaurusnya yang patah. Karena Yunsu tidak melihat Dusik dan tidak dapat memperbaikinya, Yongsu pergi menjauh. Oi mencoba merasuki pikiran Yunsu untuk ikut bersamanya. Dia menceritakan keadaan yang telah dilaluinya. Mereka berdua tidak akan bisa diperbaiki, dibakar, dipotong, ditusuk, dibekukan, atau dilelehkan dengan nada yang semakin meyakinkan Yunsu. Bola mata Oi berubah menjadi hitam pekat. Dia mengatakan bahwa dunia ini sedang mengalami evolusi dan mereka adalah orang yang terpilih. Manusia bukan hanya gagal saat bereksperimen, tapi juga gagal pada seleksi alam. Dan tiba-tiba warna bola matanya kembali seperti manusia normal. Bunyi peluit memekak telinga mereka berdua. Dengan cepat mereka datang ke arah bunyi peluit itu. Monster lendir hijau keluar dari lubang udara. Monster itu menyapa Yangsu, tetapi penghuni lain malah membunuhnya dengan membakar monster itu di depan Yangsu yang berteriak untuk berhenti karena monster lendir hijau telah menyelamatkannya. Yunsu tidak dapat berkutik, hanya diam terpaku dengan kejadian yang ada di depannya. Dia mulai berpikir tentang manusia yang akan tetap membunuh monster di saat dirinya tersudut. Yunsu berbalik dan mengatakan bahwa Oi benar. Manusia dan monster tidak bisa hidup bersama.
Wu yang berpura-pura baik mendekati Yang Su yang sedang menangis di sebelah Su Yong. Saat akan menyeka air mata Yang Su, tangannya ditampil oleh Enyu dan langsung mengajak mereka menjauh dari Ui, sambil memperingatkan Hyun Su untuk berhati-hati saat memilih teman meskipun dia anak buangan. Enyu terus menanyakan tentang keanehan Hyun Su kepada Enyu. Enyu berkata untuk selalu berhati-hati agar tidak memprovokasi Hyun Su sehingga mereka bisa bekerja sama. Enyu memberikan lipatan kertas merah yang berisi panduan orang terinfeksi spesial, membuat Enyu tidak percaya kakaknya akan melaporkan Hyun Su agar bisa tetap hidup. Enyu menjelaskan hal yang tidak sama sekali terpikirkan oleh Enyu. Semua kesepakatan yang menggiurkan ini dirasa konyol, menjanjikan sesuatu di situasi yang tidak pasti. Enyu mengikuti Hyun Su untuk berbicara, tetapi Hyun Su menolaknya karena menurutnya semua hal yang Enyu katakan akan berdampak buruk untuk dirinya. Ui keluar dari sebuah ruangan setelah mendengar percakapan Hyun Su dan Enyu. Dia akan tetap berada di Grimham untuk beberapa hari, lalu duduk sambil menatap Enyu. Yik yang datang dan langsung menanyakan asal dan sampai mana pengetahuannya tentang penelitian yang sedang pemerintah lakukan. Ui mengalihkan mereka dengan membicarakan operasi Golden Horse, operasi militer terakhir untuk membereskan situasi yang dia dengar dari para tentara. Keadaan di mana tidak bisa membedakan antara manusia dan monster atau tidak dapat memprediksi kapan dan bagaimana manusia akan menjadi monster. Sebelum militer kehilangan semua fungsinya, mereka akan menyapu bersih semua area. Semua hal yang dikatakan Ui membuat mereka berdua semakin bimbang dan takut dengan cara kerja pemerintah. Yik yang tidak cukup percaya dengan orang di sekitarnya harus menunjukkan remote yang dia dapatkan. Remote yang apabila ditekan sekali saja bisa membuat para tentara datang. Enyu beranggapan bahwa Yik yang tidak adil karena tidak memberitahu informasi penting padahal dia sudah mengeluarkan semua hal yang dia anggap rahasia. Enyu tidak mau melakukannya. Dia menyimpan remote itu di laci dan pergi meninggalkan Yikang. Namun Jaehyun mendengar pembicaraan mereka. Dia mengambil remote dan bergegas ke kamar mandi untuk menekannya. Remote itu memancarkan warna merah yang berarti sinyal sudah memancar. Tinggal menunggu pasukan militer datang dan menyelamatkannya. Terlihat Byung Il sedang memberi pembalasan kepada perampok yang masih hidup. Ada Dusik yang terduduk di lantai sambil meminum bir kalengan. Dia berbicara dengan Myung yang sudah berubah menjadi seorang monster yang menyerupai janin dalam kandungan. Dusik berkaca-kaca saat dia mengatakan bahwa tidak bisa menjaga Yang Se dan Suyang tanpa Myung. Meskipun di dalam dirinya, rasa ingin menjaga mereka sangatlah besar. Dusik takut apabila dirinya berubah menjadi seorang monster yang mengerikan lalu menyakiti mereka. Setelah dia mengatakan apa yang selama ini dia sembunyikan, bola matanya menghitam dan bertingkah aneh. Di lain tempat, Gil duduk di sebelah gundukan makan Jaehyun sambil memandang langit. Saat hendak berdiri, dia melihat sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan hidup semua penghuni Green Home. Dia menggali tanah menggunakan skop dengan sekuat tenaganya. Yuri yang masih dipenuhi luka datang dari balik tembok lalu memperingatkan Gil tentang kesehatannya. Belum lama mereka berbicara, Yuri tiba-tiba pingsan. Sang-wook tidak sengaja menemukan obat Yuri yang berserakan. Dia langsung masuk ke dalam dan menggendong Yuri yang hampir tidak sadarkan diri di punggungnya lalu berlari menuju pagar pembatas gedung Green Home. Sejengkal lagi dia menggapai pagar itu. Tiba-tiba tubuhnya terpental karena dorongan Ui yang membuatnya dan Yuri jatuh ke lantai. Yunsu datang di saat Ui menginjak tangan Sang-wook dan mengambil kuncinya. Yunsu meyakinkan Ui bahwa mereka tidak akan ada di saat para pasukan militer masuk ke dalam gedung Green Home, dan membiarkan Sang-wook dan Yuri pergi keluar dari gedung. Sang-wook menggendong Yuri yang sudah lemah dengan nafas yang tersendat di punggungnya, meninggalkan gedung Green Home. Saat Sang-wook berlari mencapai mobil yang bisa mereka kendarai, satu demi satu peluru menembus punggung Yuri. Yuri meminta agar Sang-wook terus melangkah dan tidak menoleh ke belakang hingga mereka berdua duduk di dalam mobil. Sang-wook gagal menyelamatkan Yuri yang sedang kesakitan. Dia duduk di sebelah Yuri sambil meratapi semua hal yang sudah dia lalui. Di saat kritis pun, Yuri masih memikirkan dirinya sudah membunuh manusia yang akan menjadi kenangan terakhirnya sebelum dia mati.
Sang-woo meminta agar Yuri melupakannya, dan akhirnya Yuri pun mati setelah menggenggam tangannya. Gil terlalu fokus menggali sampai dia tidak tahu Yuri sudah tiada. Dia meninggalkan ruangan itu untuk menemui Young-soo dan Soo-young yang sedang bertengkar karena monster lendir hijau yang berusaha menyelamatkan Young-soo dibakar habis. Young-soo mulai menangis saat Gil mengatainya bodoh karena melawan kakaknya yang sudah menyelamatkannya. Soo-young mendekat ke arah Young-soo untuk menenangkan dan mengusap air matanya. Saat itu juga Gil teringat tentang hadiah yang Dusik siapkan untuk mereka berdua, berupa pin bintang jasa yang berarti mereka sudah menyelamatkan orang lain. Gil juga berpesan agar mereka saling menjaga dan dia juga hormat ke arah Young-soo sebagai agen rahasia. Keadaan di dalam gedung Green Home mulai kacau karena saat Ui melepaskan pelurunya, Yoon-soo menghalanginya. Ui sama sekali tidak berperasaan, melempar tubuh Yoon-soo hingga menabrak tembok dan menembaki para penghuni Green Home yang ada di dekatnya. Yikyang dengan senjatanya menembaki Ui berkali-kali. Saat dia kehabisan peluru dan mencari senjata lain untuk melawan, Ui hampir menembaknya, tetapi Yoon-soo datang dan menyingkirkan Ui. Dan Hyuk yang tahu Yikyang terluka langsung memegang tangan Yikyang dengan erat agar pendarahannya berhenti. Pertarungan sengit pun terjadi. Do you want to hear something funny? Let me tell the truth. You didn't kill anyone. Buddy can leave. Tiba-tiba Dusik datang memeluk Yoon-soo. Yoon-soo pun malah membunuh Dusik karena tidak sadarkan diri. Dusik berkata bahwa ini adalah baik-baik saja dan semua ini bukan salah Yoon-soo. Yoon-soo mulai tersadar dan sayap berdurinya mulai hilang digantikan dengan tangisan sesalnya, lalu ia pun pingsan. Semua penghuni Green Home setelah melihat kejadian itu sangat shock. Mereka pun mencoba melindungi Hai-in hingga tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Saat setelah itu, Yoon-soo terbangun lalu melihat keadaan di sekelilingnya hancur. Air matanya menetes saat dia melihat Dusik yang sudah tidak bernyawa. Hatinya sangat sakit. Dia pun bangkit dari tempat dia pingsan meninggalkan para penghuni Green Home. Di sana dia melihat layar HP-nya yang menandakan tanggal bunuh diri. Hanyu melihat Yoon-soo dari kejauhan sambil mengingat janji mereka berdua untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan penghuni Green Home. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Soo-young mencoba membangunkan Gil yang sejak kemarin tidak menggerakkan badannya. Soo-young meminta pertolongan Yikyang yang ada di dekatnya untuk memeriksa keadaan Gil. Saat Yikyang menggali tanah untuk memakamkan jasad Gil dan Byung-il, skopnya menabrak sesuatu yang menyebabkan bunyi nyaring. Ruang bawah tanah yang selama ini Gil dan Yikyang cari untuk menyelamatkan para penghuni Green Home telah ditemukan. Yikyang langsung membukanya dengan perlahan. Saat itu juga salju turun dari lubang bangunan ke dalam gedung mereka. Di saat mereka fokus dengan penemuan ruang bawah tanah, cairan seperti gumpalan darah milik Ui menyatu, lalu menaiki mobil militer untuk menjauh dari gedung Green Home. Mobil pasukan militer berdatangan, menyalakan lampu dengan bergantian. Para penghuni Green Home mendengar seruan penyerahan orang terinfeksi spesial. Hanyu dan Yikyang berjalan cepat menuju lacinya untuk memastikan remote yang diberikan wanita pasukan militer itu. Yoon-soo melangkah keluar dari gedung melewati para penghuni Green Home yang sedang berkumpul untuk menghangatkan badan mereka. Yoon-soo menghentikan langkah Yoon-soo lalu memberikan sialnya untuk menghangatkan tangan Yoon-soo yang sangat dingin. Tiba-tiba banyak peluru mengarah ke dalam gedung Green Home yang membuat penghuninya berlari ketakutan. Hanyu dan Yikyang dengan cepat menggiring mereka ke tempat yang aman. Para penghuni Green Home turun ke ruang bawah tanah dengan perlahan. Mereka berjalan menelusuri lorong bawah tanah dipimpin oleh Yikyang dengan koper di tangannya.
Eun-yu tidak melihat keberadaan Yun-soo, langsung berbalik arah. Tetapi jalannya ditahan oleh Eun-yu. Tanpa pikir panjang, Eun-yu menggantikan Eun-yu untuk menjemput Yun-soo dan berjanji akan kembali dengan selamat. Eun-yu menjelaskan tangan Eun-yu dengan berjalan mengejar ketertinggalannya dengan perasaan yang kalut. Eun-yu berhasil menemukan keberadaan Yun-soo yang bingung dengan keadaan yang dialami. Tiba-tiba bola mata Yun-soo menghitam dan dia berjalan meninggalkan Eun-yu untuk berjalan keluar gedung Green Home. Para pasukan militer mengarahkan cahaya ke arah Yun-soo untuk mempermudah mereka membidik. Suara baling-baling helikopter terdengar sangat dekat hingga membuat gedung bergoyang. Eun-yu berhenti berjalan menuju kehadiran Eun-yu dan Yun-soo untuk berjalan menyelamatkan diri bersama. Ye-kyung pun menggenggam tangan Eun-yu sambil menggelengkan kepalanya. Seketika Eun-yu mengingat kalimat yang keluar dari mulut Eun-yu yang membuatnya memberontak dan berteriak. Di sisi lain, Eun-yu duduk mendengarkan lagu lewat handphone sambil memandangi foto keluarganya dan menangis dalam diam. Dia terlalu fokus menatap rekaman CCTV di depannya hingga tidak sadar bangunan gedung Green Home mulai runtuh. Tiba-tiba darah menetes dengan deras membanjiri foto yang Eun-yu pegang. Terlihat Yun-soo tertembak berkali-kali hingga tubuhnya terhunyung. Dia bertahan karena kenangan manis yang selama ini dia lewati bersama para penghuni Green Home. Dia merasa dirinya ada di dalam rumah. Yun-soo berdiri tegak di depan pasukan militer yang sedang mengarahkan senjatanya. Bola matanya hitam pekat, dia bertekad untuk terus maju dengan perlahan mendekati pasukan militer. Sudah berhari-hari mereka mencoba menemukan jalan keluar lorong bawah tanah. Tiba-tiba anjing Hyein muncul dan menunjukkan jalan keluar setengah daerah yang dipenuhi sinar matahari. Mereka pun berhasil keluar dari lorong bawah tanah. Tetapi kehadiran mereka diketahui pasukan militer yang langsung menyambut kehadiran mereka. Ye-kyung maju ke arah wanita pasukan militer itu untuk menyerahkan koper yang dia pegang, lalu menyelamatkan para penghuni Green Home. Mereka menaiki truk militer untuk dibawa ke suatu tempat yang aman. Jisoo menyadari jumlah penghuni Green Home yang naik ke atas truk kurang satu. Ye-kyung dengan seragam militernya melepas mereka menjauh dari tempat berbahaya untuk bertahan. Sedangkan dia akan ikut berperang dan memenuhi tugasnya. Sebuah truk melaju di dalam terowongan yang cukup panjang. Yun-soo mulai tersadar karena seseorang memanggil namanya. Saat memandangi orang yang sedang memanggilnya, dia kaget. Seseorang yang dia kenal, yaitu Sang-wook, menoleh ke arahnya sedang mengendarai truk dengan seragam militer tanpa luka di pipinya. Dan film pun selesai. 없는 시간은 알지 못했던 날들이